Air mata, keringat, dan pengorbanan Fadia di dua laga krusial tetap tak mampu menyelamatkan Indonesia dari tragedi memilukan di semifinal Piala Sudirman 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Halo Sobat Catatan Badminton, selamat datang kembali di channel yang selalu update soal kabar panas dan mendalam dari dunia bulu tangkis, baik dalam negeri maupun mancanegara. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya bikin dada sesak buat para pencinta bulu tangkis tanah air. Indonesia harus mengubur harapan untuk melangkah ke final Piala Sudirman 2025. Yap, kabar ini datang dari Xiamen Feng Huang Gymnasium, tempat berlangsungnya laga semifinal antara Indonesia melawan Korea Selatan. Pertarungan panas ini berakhir dengan skor dramatis, 2-3, untuk kemenangan tim Korea Selatan. Semuanya terjadi Sabtu kemarin, tanggal 3 Mei. Harapan besar sempat tumbuh saat Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, setelah sempat tertinggal 1-0, dan kemudian 1-2. Tapi sayang, pada partai penentu, nasib tidak berpihak kepada ganda putri Indonesia, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Menghadapi pasangan tangguh peringkat 3 dunia asal Korea, Baek Hana dan Lee Sohee, Tiwi dan Fadia harus mengakui keunggulan lawan. Pertandingan berlangsung ketat selama 1 jam 31 menit, dan harus ditentukan lewat rubber game. Sayangnya, hasil akhir mencatat skor 10-21, 21-18, dan 15-21 untuk kemenangan Korea. Tiwi, dalam keterangannya setelah laga, menyampaikan rasa terima kasih kepada Fadia karena sudah bermain 2 kali di hari yang sama. Bayangkan, Fadia turun di ganda campuran pada partai pertama, lalu kembali turun bersama Tiwi di partai penentu ganda putri. Itu bukan cuma soal stamina, tapi juga mental dan konsentrasi tingkat tinggi. Fadia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada publik Indonesia karena belum bisa menyumbangkan poin, meski sudah memberikan segalanya di lapangan. Perlu diketahui, pasangan Tiwi dan Fadia sebenarnya bukan pasangan tetap. Biasanya, Tiwi berpasangan dengan Febriana Dwi Puji Kusuma, sementara Fadia dengan Lani Tria Mayasari. Namun, karena strategi dan kebutuhan tim, keduanya dipasangkan di laga krusial ini, dan meskipun bukan pasangan reguler, mereka mampu memberi perlawanan keras kepada pasangan Korea. Terbukti, Baek dan Lee harus bekerja keras hingga rubber game untuk menundukkan pasangan Indonesia. Tiwi menjelaskan bahwa di game pertama, mereka terlalu mengikuti pola main lawan yang cenderung lambat. Permainan seperti itu justru membuat pasangan Korea semakin solid dan sulit dibongkar. Di game kedua, Tiwi dan Fadia bermain lebih agresif dan sukses memaksa game ketiga. Tapi di game penentuan, segalanya benar-benar diuji. Bukan cuma fisik, tapi juga teknik dan, yang paling berat, mental bertanding. Lalu gimana jalannya pertandingan sebelumnya? Di partai pembuka, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia yang turun di sektor ganda campuran harus menyerah dari pasangan Korea, Seo Sung-jae dan Che Yu-jung, dengan skor 10-21 dan 15-21. Kekalahan ini jadi pukulan awal buat Indonesia. Untungnya, di partai kedua, Alwi Farhan tampil luar biasa. Setelah kalah di game pertama 16-21, Alwi bangkit dan menghajar Cho Gyeonyeop 21-8 2 kali berturut-turut. Skor pun imbang 1-1, dan Indonesia kembali punya harapan. Sayangnya, harapan itu kembali goyah ketika Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan An Se-yang di sektor tunggal putri. Pertarungan itu berakhir dengan skor 18-21 dan 12-21. Namun semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh ganda putra Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri. Mereka menyelamatkan peluang Indonesia dengan kemenangan dramatis atas Kim Won-ho dan Seo Sung-jae. Setelah menang di game pertama 21-18, kalah di game kedua 13-21, dan akhirnya menang dengan skor epik 25-23 di game ketiga. Dengan skor imbang 2-2, beban berat pun jatuh ke pundak Tiwi dan Fadia di partai kelima. Meskipun mereka sudah tampil maksimal, hasil akhir belum berpihak kepada mereka. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dan gagal melaju ke partai final Piala Sudirman tahun ini. Tapi Sobat Catatan Badminton, mari kita tetap berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk perjuangan para pemain. Mereka sudah memberikan yang terbaik, bertanding habis-habisan, dan membawa semangat merah putih sampai titik akhir. Kegagalan ini bukan akhir, tapi sebuah pelajaran dan motivasi untuk bangkit lebih kuat di turnamen-turnamen berikutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Catatan Badminton, yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga.
Aktifkan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan update terkini seputar dunia bulu tangkis. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini biar semangat bulu tangkis di Indonesia makin membara. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetap dukung atlet-atlet kita. Karena dari lapangan-lapangan inilah harapan juara dunia lahir. Salam olahraga dan semangat terus, Indonesia. Siapa sangka, dari kekalahan pahit game pertama, seorang remaja 19 tahun bernama Alwi Farhan justru bangkit, dan membuat kejutan besar yang hampir membawa Indonesia ke final Piala Sudirman 2025. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu setia menemani kamu dengan berita dan cerita seru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal membahas momen yang bikin jantung deg-degan, penuh drama, dan tentu saja penuh makna, dari gelaran Piala Sudirman 2025. Meski Indonesia harus puas membawa pulang medali perunggu, ada satu nama yang layak mendapat sorotan spesial, Alwi Farhan. Ya, di tengah atmosfer panas dan sorakan riuh di Feng Huang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok, Sabtu sore, tanggal 3 Mei 2025, Alwi Farhan tampil sebagai pahlawan muda. Dalam partai semifinal melawan Korea Selatan, Indonesia sempat tertinggal 1 poin. Tapi Alwi, dengan semangat membara, turun di partai kedua menghadapi Cho Gyeonyeop. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini pertarungan mental, fisik, dan strategi. Alwi sempat kalah di game pertama dengan skor 16-21. Tapi disinilah letak kejutan dimulai. Alih-alih tumbang secara mental, Alwi malah bangkit dengan cara yang luar biasa. Ia mengubah gaya bermain, memperbanyak variasi pukulan, dan mengontrol tempo pertandingan. Hasilnya, 2 game berikutnya disapu bersih dengan skor identik 21-8. Ini bukan hanya kemenangan, tapi sebuah pernyataan. Alwi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, memberikan napas segar untuk tim merah putih. Dan jangan lupa, sebelumnya Alwi juga tampil gemilang saat Indonesia menghadapi Denmark di babak grup. Ia mengalahkan tunggal putra andalan Denmark, Anders Antonsen, yang dikenal sebagai pemain penuh pengalaman. Bukan tugas mudah, tapi Alwi mampu mengatasi tekanan dan membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk bersinar di panggung besar. Dalam wawancara resmi PBSI keesokan harinya, Minggu, 4 Mei 2025, Alwi mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyebut kemenangan ini sebagai pengalaman berharga, apalagi karena banyak pelajaran baru yang ia dapatkan. Di laga melawan Cho Gyeonyeop, Alwi sempat merasa bermain terlalu terburu-buru di game pertama. Tapi ia cepat belajar dan langsung mengubah taktiknya di game kedua dan ketiga. Itu menunjukkan kematangan berpikir yang luar biasa untuk seorang pemain yang baru berusia 19 tahun. Namun seperti yang kita tahu, bulu tangkis adalah olahraga beregu yang mengandalkan kekuatan kolektif. Meskipun Alwi telah memberikan poin penting, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 2-3. Sebuah hasil yang tentu mengecewakan, tapi juga menyimpan harapan besar. Karena yang penting bukan hanya hasil akhir, tetapi bagaimana perjalanan dan perjuangan itu dilakukan. Dan bicara soal perjuangan, skuad Indonesia layak mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Setelah 2 edisi terakhir Piala Sudirman tanpa medali, akhirnya di tahun ini, Merah Putih kembali membawa pulang medali perunggu. Sebuah capaian yang menandai bahwa regenerasi di tim bulu tangkis Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Khusus untuk Alwi, ini bukan sekadar kemenangan personal. Ini adalah momen kebangkitan, sebuah sinyal bahwa Indonesia punya masa depan cerah di sektor tunggal putra. Melihat penampilan dan mentalitasnya, banyak yang mulai menyandingkan namanya dengan legenda-legenda bulu tangkis tanah air. Tapi tentu, perjalanan masih panjang, dan Alwi sendiri tidak mau cepat puas. Ia tetap rendah hati, tetap haus belajar, dan tetap fokus untuk terus berkembang. Sobat Catatan Badminton, momen seperti ini harus kita rayakan bukan hanya karena medali, tapi karena semangatnya. Semangat untuk terus berjuang, belajar, dan tidak menyerah meskipun keadaan tidak berpihak. Alwi Farhan sudah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad, segala sesuatu bisa dibalikkan. Dari kekalahan game pertama, menjadi kemenangan 2 game telat. Dari pemain muda biasa, menjadi penentu skor di panggung internasional. Jadi, mari kita beri tepuk tangan virtual untuk Alwi dan seluruh tim Indonesia. Kita doakan semoga ke depan, mereka bisa terus melangkah lebih jauh, membawa pulang bukan hanya perunggu, tapi juga perak dan emas. Dan untuk kamu semua yang masih setia menonton, jangan lupa untuk terus dukung atlet-atlet kita. Karena semangat mereka juga datang dari dukungan kalian semua, para pecinta bulu tangkis sejati.
Itulah tadi ulasan seru dari catatan badminton tentang perasaan Alwi Farhan dan perjuangan tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya menyajikan berita, tapi juga semangat, inspirasi, dan kebanggaan akan bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan salam smash!